Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Yang sama-sama kami hormati dan kami muliakan para kiai, para guru, para ustadz, wabil khusus guru-guru kita di PRNU Desa Mekarsari. Ada Kiai Abdurrahman, Kiai Abdul Khaliq, Kiai Muhammad Utsman, ada Kiai Muhammad Suhal Al-Hitami. Jangan lupa subscribe. Besok ceramah di sini. Yeah. Pada datang nggak ibu-ibu tat? Enggak ya? Oh, yang mau datang. Diundang nggak? Diundang. Enggak. Ya. Iya. Iya. Dia udah sabar ge, iya. Ibu-ibu datang terolok konsumsinya. Karena saya nggak tahu ibu-ibu diundang apa kagak. Nanti tonton di YouTube aja, kan ditayangin pasti ya. Sekarang dengerin ceramah dari saya. Jadi juga pengurus-pengurus lainnya, Bapak Ustadz Muhammad Fakhrul Razi, Bapak Ustadz Jaya Sukma, Kang Suting, Akang Abdul Latif, Mang Ukon dan lain sebagainya. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada teman saya Bang Ilham, nih bu, tuh nama teman saya tuh, Ilham Ramadan, Bujangan, nih teman saya nih, ya ini Ustadz Ilham, Ustadz Jaya Sukma, Bujangan, iya Bujangan, jomblo. Kalau punya anak, punya ponakan, ya punya apa lagi? Cucu, kali cucunya udah gede gitu ya. Tuh, insya Allah ini, ya. Iya, kalau nyari yang lumayan ganteng, agamanya bagus, ya, sholat nggak diragukan lagi, ini saya rekomendasikan, ya. Cuman ya ada kekurangannya juga, Bu. Ya namanya orang, ya kurang dikit-dikit bandanya mah nggak apa-apa, ya kan begitu. Harap maklum. Daripada ibu, Bu, saya kenalin mau nggak pengusaha apa tadi kata Abang Pijay? Emas, pengusaha tambang emas. Wah, mau nggak? Belum mau. Tapi orangnya kagak sholat, ngaji nggak pernah, baca Fatihah aja kagak bisa. Nggak apa-apa, begitu ntar. Ya, ntar setelah nikah sama anak gue belajar. Iya, suwe banget emang. Iya, belum tentu belajar. Yang ada kayak anak ibu, ponakan ibu, ya disakitin sama yang model begitu mah. Iya nggak? Mendingan yang soleh dulu, nanti dikejar bisa kah? Bisa kaya. Kalau kaya dulu dikejar soleh belum tentu. Belajar baca Quran nggak cukup 2 tahun 3 tahun, iya kan? Lah ibu nungguin orang kaya biar soleh, kapan? Iya nggak? Iya, nungguin itu bocah mau baca Quran belajar aja belum tentu. Mendingan yang soleh dulu, pikirannya dibalik. Soleh dulu, ya udah yang penting mah soleh dulu. Anak gua ada yang mau orang soleh. Ntar bagaimana harta mah kali, ya kan? Setelah nikah rezekinya Allah kah? Tuh pikiran yang benar tentang jangan kaya dulu ya nggak apa-apa, yang penting sekarang mah kaya dulu. Soleh mau belakangan. Begitu nikah kekayaannya hasil yang haram, tangkap polisi, iya nggak? Bangkrut, habis juga nggak tuh harta. Nah harta habis, soleh kagak, blangsak pisan, iya nggak? Iya, makanya di dalam Al-Quran juga kan ada fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Surat apa itu?
Surat Yasin. Asy-Syams ya. Ya. Dan Allah berikan ya, fa'alhamaha fujuraha ya. Sifat-sifat yang jelek, yang buruk, fujur ya. Wa taqwaha, dan juga ketakwaan. Jadi dalam diri kita ini ada dua macam, Pak, Bu. Ada sifat jelek, ada sifat sifat takwa, ada sifat baik, ya kan? Ini tuh kita semuanya ada begitu. Kalau sifatnya selalu baik, malaikat, iya nggak? Ada yang mau nikah sama malaikat lah, nggak mungkin. Nggak bisa, dia mah nggak punya nafsu. Mau ngelihat cewek cakep kayak apa nggak nafsu malaikat mah? Ya, tetap aja. Mau cewek cakep, seksi, bahenol, bohai, ya kan? Begitu mati, ya kan? Ditanya dalam kubur, nggak bisa jawab, digedik sama munkar nakir, ya kan? Nggak ada. Munkar, jangan digedik. Ini mah kasihan, cakep banget, ya kan? Lah nggak bisa kir, tugas kita ini, gitu. Terus manusia juga bukan selalu buruk. Kalau yang selalu buruk namanya iblis. Ya. Nah, kali ini ada satu nasihat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nasihat ini berisikan sifat-sifat buruk, sifat-sifat jelek yang harus kita jauhi. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, nama bapaknya siapa? Hah? Buset deh. Plong. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, nama bapaknya siapa? Nah kan tadi dikasih tahu. Ali bin, lah itu Abi Thalib namanya bapak. Lah iya, aduh ampun dah. Sayyidina Umar bin Khattab, nama bapaknya siapa? Nah ya itu Khattab. Pakai bingung. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, julukannya apa? Ada yang tahu nggak? Hah? Julukannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ya. Allah muliakan wajahnya. Kenapa Allah muliakan wajahnya? Karena Sayyidina Ali bin Abi Thalib tidak pernah melihat kemaluannya sendiri. Kemaluan sendiri nggak pernah dilihat. Kemaluan bininya juga sama. Nggak dilihat, Bu. Istrinya Sayyidina Ali bin Abi Thalib siapa namanya? Lah, parah ini. Lu Sayyidina Ali bin Abi Thalib menikah dengan anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Sayyidah Fatimah Az-Zahra, Fatimatuz Zahra. Ya. Jadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah nggak pernah ngelihat kelaminnya sendiri, punya sendiri atau punya yang lain, punya bininya juga kagak. Ya. Lah kalau ibu-ibu bapak-bapak boro-boro abis akad resepsi kelar, gue pengen lihat punya lu. Ya. Gue udah penasaran banget. Selama ini gue pendem nih kata. Ya enggak? Hah? Ya. Jadi geli dah. Aduh. Enggak. Aduh. Ya. Aduh. Keluar air mata. Kalau Sayyidina Ali bin Abi Thalib nggak kepikiran, Bu. Ngelihat punya bininya nggak kepikiran. Ya Allah ya Rabbi. Pantaslah Sayyidina Ali bin Abi Thalib menjadi salah satu sahabat yang dicintai Rasulullah dan dijamin masuk surga. Kalau kita mau boro-boro ya
Nih ibu-ibu nih, ya, film Korea aja buru-buru pengen mau dilihat, iya nggak? Siapa namanya? Kim Jong Un apa sih? Kim Jong Un presiden. Jadi kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, nah, ini kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib nih nasihatnya nih, laula khamsu khisalin la saran nas kulluhum sholihin. Laula kalaulah tidak, laula khamsu khisalin, karena kalaulah tidak, karena 5 perkara yang jelek, la saran nas, semua manusia, kulluhum, semuanya, sholihin, semuanya selamat. Ya, kalau tidak karena 5 sifat buruk ini, 5 sifat tercela ini, semua manusia bakal selamat. Yang pertama sifatnya apa? Catat kalau mau catat mah ya. Al-qanaatu bil jahli. 1, ibu kan taunya selama ini qanaah ya. Ada empok qanaah di sini ada. Ada kali namanya anaknya qanaah ya. Iya. Iya, cuman jangan dinamain al-qanaatu bil jahli. Jangan. Qanaah tuh merasa cukup, merasa puas, merasa ya pokoknya merasa puas lah, cukup. Tapi bil jahli, dengan kebodohan. Nggak boleh merasa puas, merasa cukup dengan kebodohan diri kita, nggak boleh. Ya, kita ngerasa bodoh harus, jangan ngerasa pinter. Tapi jangan cukup merasa bodoh saja. Ah udah, gua mau udah segini, gimana adanya gitu. Nggak boleh, ya kan? Iya, giliran kita mah pengennya udah segini ge, udah uyuhan, apa uyuhan? Lumayan ya kan? Udah mendingan begini ge, ya kan? Iya. Begitu anaknya datang, cucunya datang, nenek ajarin aku dong. Aku udah Iqra 4. Nih, aku bacanya begini gimana? Wah, nggak usah, jangan nanya nenek katanya. Nenek nggak tahu. Lah kok nenek nggak tahu sih? Nenek ngaji dong kayak aku, kata cucunya begitu. Ah, lu gak usah ngatur-ngatur gua mau udah tua. Lu aja lu yang masih bocah ngaji biar rajin. Ya, biar bisa ngaji. Doain nenek. Enak bener hidup begitu. Iya. Cucunya dipaksa-paksa suruh ngaji. Neneknya ogah ngaji. Coba itu. Iya kan? Sono tanya emak lu, iya kan? Tanya emaknya, mama, aku sebentar lagi ujian EFTA jilid 4, Iqra 4. Yang ini bacaannya gimana? Biar aku bisa dites sama Bu Ustazah. Kata emaknya, udah sono. Gue lagi sibuk nonton drama Korea. Sama gilanya, neneknya gila, emaknya juga gila. Ini anak nanyanya sama siapa? Perkara agama. Akhirnya anaknya bingung, daripada gua bingung main aja sama temen-temen, ya enggak? Itu karena apa? Neneknya nggak bisa ngajarin, orang tuanya nggak bisa ngajarin, anaknya bingung. Udah gua main aja dah sama temen-temen, daripada bingung mau belajar nggak ada yang ngajarin, nungguin ngaji besok. Ya, seperti itu. Karena merasa cukup dengan kebodohan. Nggak boleh kita ngerasa cukup. Kalau dengan kebodohan harus merasa kurang. Yang pertama. Yang kedua, al-hirsu 'ala dunya. Ya. Yang kedua itu serakah terhadap dunia, rakus, kurang baik terhadap ini kebalikannya dengan qanaah. Ya, kita terhadap duniawi, terhadap materi jangan ngerasa kurang baik. Kata Nabi, ya, kalau mau bersyukur lihatlah yang lebih buruk dari kita supaya kita bersyukur. Yang lebih parah dari kita kondisinya biar kita bersyukur. Ini mah giliran masalah dunia, masalah duit, masalah harta ngelihatnya ke atas. Ya, giliran masalah agama lihatnya ke bawah. Nih ibu-ibu, nenek-nenek, bapak-bapak, saya yakin yang di sini udah rada soleh, ya kan? Rada soleh, yang namanya, yang solehah, oh ibu-ibu,
yang namanya sholat 5 waktu. Saya yakin di sini mah full, nggak ada yang bolong, yakin saya. Amin ya rabbal alamin. Ya, bapak-bapaknya juga saya yakin selain sholatnya 5 waktu, sholatnya di musola atau di masjid, ya kan? Tapi jangan cukup sampai di situ, ya gak? Ketika misalnya ada bapak-bapak, ini mah contoh, saya nggak ngomongin orang, nggak ngomongin orang, tapi saya nggak tahu ini di mana saya nggak tahu dah pokoknya, ya kan? Ketika ada bapak-bapak lagi rajin, ya, terus azan, ya, di masjid-masjid sono noh, di musola-musola sono dah pokoknya, hayya ala colah. Ya, hayya ala colah, ya kan? Iya kan? Dikasih tahu sama anak muda, Kong, bukan hayya ala colah, hayya ala sholah. Lu pakai segala ngebilang-bilangin gua. Nah, mulai dah. Mulai. Apa dia? Itu timbul penyakit namanya al-qanaatu bil jahli. Merasa cukup dengan kebodoh. Dia kan bodoh nih, perkara azan, perkara sholat cakep, ya enggak? Yang lain pada enggak sholat, yang lain sholatnya di rumah, dia di musola. Yang lain belum datang, dia udah datang. Tapi kan ada satu perkara yang dia kurang, ya enggak? Perkara azan, hayya ala colah, ya kan? Kong, bukan hayya ala colah, hayya ala sholah. Lu apa-apaan lu bilang-bilangin gua? Gua mah masih mending begini rajin ke musola. Nah, orang-orang pada bedegong, pada brengsek, orang kampung sini mah ke musola nggak pada datang. Tuh, itu yang namanya ketika agama melihatnya ke bawah, ngerasanya diri udah hebat. Padahal kebalik, ketika dikasih tahu yang benar, Kong, jangan hayya ala colah, hayya ala sholah. Oh iya, makasih ya anak muda, gitu. Tolong ajarkan aku anak muda supaya azanku lebih bagus lagi. Ya, alhamdulillah. Jadi kebalik, jangan begitu ya. Sama yang dinamakan agama kita juga, Rasulullah itu tugasnya ada 2. Basyiron wa nadhiron. Basyiron pemberi kabar gembira. Apa basyiron? Pemberi kabar gembira. Nadhiron pemberi pemberi kabar gembira bagi siapa? Bagi orang yang taat. Ya, nadhiron peringatan bagi orang yang kebalikannya, bagi orang yang ahli maksiat, melanggar perintah Allah dan lain sebagainya. Ibu juga sama. Ya, ibu kepada anak, ya kan? Ada kalanya basyiron memberikan kabar gembira. Nah, sholatnya yang rajin ya, nanti mama kasih hadiah. Basyiron bukan tuh? Ya kan? Begitu, ngajinya yang rajin ya. Kalau udah Al-Quran, mama kasih hadiah. Itu apa namanya? Basyiron. Ada juga kalanya nadhiron. Nadhiron itu peringatan, teguran. Ini bocah disuruh sholat susah, mau dikasih hadiah. Kasih hadiah apa? Dia kata anaknya, dikasih hadiah es krim. Alah, tibang es krim doang, goceng. Maunya hadiahnya gocap. Lah, ini anak dikasih hadiah malah ngelunjak. Kayaknya nggak kena nih, dikasih kabar gembira. Kalau gitu dikasih peringatan. Tuh, lu awas lu kalau nggak sholat, ya kan? Kalau nggak sholat lu pergi dari rumah ini, ya kan? Cari makan sendiri. Baju lu, celana lu cuci sendiri. Tuh, akhirnya diberikan peringatan, anak jadi takut. Begitu pula kepada suami. Ya, suami ibu, ya kan? Suami kan bentuknya macam-macam ya. Ketika suami ibu membawa nafkah sedikit ke rumah, misalnya suaminya apa nih, tukang ojek. Assalamualaikum istriku, mohon maaf hari ini hasil ngojek 30.000 misalnya, ya kan? Tadinya sih hasil ngojeknya 60.000, bannya kempes, ternyata bocor, ditambal. Depan belakang 15.000, jadi sisanya 30.000, ya kan?
Ibu kasih kabar gembira, ibu gembirakan, apa ibu kasih peringatan? Buset. Kasih kabar gembira, Bu. Kabar gembira, alhamdulillah ayah. Meskipun ayah bawa 30.000. Dengerin. Alhamdulillah ayah. Alhamdulillah. Mau lebih keren dikit, papi. Alhamdulillah papi. Meskipun hasil ngojek 30.000, tapi ini hasil keringat papi. Ini harta yang halal. Ya, insya Allah berkah. Ya, sampai ke akhirat nanti hisabnya ringan. Ya enggak? Meskipun hasilnya sedikit, mami tetap setia. Ya enggak? Papi mau dibikinin kopi, ya. Dikasih kabar gembira ketika hasilnya sedih. Tapi tiba-tiba bawa duit. Tadi 30.000, kita gembirakan. Bawa duit 30.000, kita gembirakan. Bawa duit yang tadinya biasa 30.000, 50.000, 3 juta. Nah, ibu gimana? Kasih kabar gembira apa kasih peringatan yang kayak gitu? Peringatan yang benar. Yang benar. Nah, nih, mami, tuh 3 juta. Alhamdulillah, mau makan apa, papi? Spaghetti, pizza. Mama berangkat sekarang. Nah, kebalik. Begitu datang tuh 3 juta, ya kan? Kasih peringatan. Papi, duit apa ini? Gemeter, ya kan? Nggak pernah megang duit jutaan. Duit apa ini 3 juta, papi? Ya kan? Hati-hati, papi. Ingat, ya kan? Ingat, ya nggak? Kita peringatkan, Bu. Jangan kita anteng-anteng, baik. Ingat, papi. Walaupun harta ini banyak, tapi kalau tidak halal, jangan bawa ke rumah. Doh, ya nggak? Jangan kau kasih anak istrimu harta yang haram. Doh, itu kasih peringatan. Nah, jangan kebalik. Giliran yang tadi buat 3 juta digembirakan. Alhamdulillah papi mau makan spaghetti, hamburger, pizza, mau minum kopi, susu, apa? Giliran 30.000 dikasih peringatan. Apa ini 30.000? Ingat ya. Kalau besok begini lagi, gua ogah jadi bini lo. Kebalik, ya nggak? Kata papihnya 3 juta ini insya Allah halal. Hasil dari mana, papi? Ya kan? Pas buka pintu, kenapa motornya nggak ada? Kan gua gade. Jadi duit, ya kan? Kan gua gade motor, halal, ya kan? Gade motor halal kan? Ya, sekarang lu tugas lu tuh cicil. Gua jadi nggak bisa ngojek katanya. Tuh. Makanya jangan rakus, jangan serakah terhadap Tuh, yang kedua, ya kan? Yang ketiga, wasyuhu bil fadli. Ya. Jangan kita sifat jeleknya adalah bakhil, pelit terhadap kelebihan harta kita. Ya, jangan pelit terhadap kelebihan kita. Kita punya harta, ya kita kasih, kita keluarin. Kita punyanya tenaga, kita keluarin tenaga kita. Kita punyanya waktu, kita keluarin waktu kita. Ya. Kita punyanya apa? Ya pokoknya apapun yang bermanfaat kita berikan untuk tolong menolong di dalam agama Allah. Yang keempat, sifat jeleknya wariya'u bil amali. Ya, riya atau pamer terhadap amal ibadah kita. Riya itu menceritakan pamer, tujuannya biar dipuji manusia, ya. Biar dipuji manusia. Misalnya ini kotak amal tadi nih, kayak kotak amal, ya kan? Kita masukin, tongolin, set, ditongolin sengaja. Orang kan ditutup-tutupin. Kenapa ditutup-tutupin? Malu dikit. Ditongol-tongolin banyak, ya kan? Pas banyak ditongol-tongolin. Boleh nggak? Boleh aja. Nih samping gua orang kaya nih. Biasanya dia pelit, gua tongolin nih, gocap, ya kan? Gua yang miskin aja gocap karena laki gua habis dapat bonus, ya.
Biar yang kaya ngeliat termotivasi untuk itu boleh memotivasi orang. Tapi kalau tujuannya pamer biar dipuji orang, itu namanya riya. Yang kelima, ya lupa nih, al-i'jabu birro'yi. Yang kelima itu bangga. I'jabu birro'yi, dengan pandangannya, bangga dengan argumennya, bangga dengan pendapatnya. Ya, sekarang banyak nggak kita temukan yang seperti itu? Ibu buka YouTube coba, ibu buka TikTok coba, ya nggak? Artis-artis, ya, selebgram, apalah segala macam, itu berbangga-bangga dengan pendapatnya pribadi, ya kan? Di podcastnya dah, ya kan? Kalau buat gua sih begini, gini, ya nggak? Kalau menurut gua sih yang penting begini, ya nggak? Ya, waktu itu saya pernah ceritain. Ada orang-orang yang begini, kalau menurut saya sih yang penting mah jilbabin hati dulu, ya kan? Oke, kalau begitu silakan jilbabin hati, buka pakaiannya, mau nggak dia? Nggak mau kan? Berarti jilbab juga harus dipakai, gitu. Itu salah satu pendapat-pendapat yang bertentangan dengan syariat. Pendapat kita bertentangan dengan syariat, jangan terlalu dibangga-banggain. Contoh pendapat yang bertentangan dengan syariat apa? Ya kayak pepatah orang sini, biar tekor asal sohor. Itu pendapat berdasarkan syariat Islam bukan? Bukan. Makanya nggak perlu dibangga-banggain. Lah gua mau biar kata tekor, yang penting gua nyohor tuh. Kita nggak usah bangga dengan pandangan-pandangan kita, pendapat-pendapat kita kalau bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi ada berapa tadi sifat yang tercela? 5. Yang pertama, ya qanaah, benar. Terhadap apa qanaahnya? Merasa cukup, merasa puas terhadap kebodohan. Kita cukup, merasa cukup walaupun masih bodoh. Yang kedua apa? Bahasa Indonesianya aja lah. Serakah terhadap dunia. Yang kedua, yang ketiga bakhil atau pelit terhadap kelebihan yang kita punya. Yang keempat, riya atau pamer terhadap amal ibadah kita. Yang kelima, bangga dengan pandangan kita, pendapat kita, argumen kita. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Selanjutnya mungkin ada penyampaian dari Roy Surya kita, ya mungkin terkait acara besok apa gimana, saya nggak paham ya. Saya nggak berhak ngundang juga karena bukan tuan rumah gitu ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan menyinggung di hati Bapak Ibu semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.